Halo guys, ketemu lagi di Historical Linux. Hari ini saya akan menginstal Nitrux OS ya. Ini adalah sebuah distro Linux yang turunan dari Debian. Jadi ini adalah rilis yang versi 3.5.1, kodenya NM Nitrux OS. Ini distro yang cukup aneh ya, dan saya mengalami banyak kesulitan di instalasi ini. Mari kita lihat bersama-sama ya. Pertama-tama kita harus download ISO-nya ya. Jadi setiap distro itu didistribusikan melalui sebuah file ISO. Kita bisa download di website resminya tadi, dan kita akan download menggunakan metode torrent kali ini. Karena kalau kita mendownload dengan torrent, kalau internetnya disconnect, kita bisa sambung dengan program client dari torrent, yaitu saya menggunakan BitTorrent di sini. Nah, dari file ISO tersebut kita akan burn ke sebuah USB flash disk. Di sini saya menggunakan program yang namanya Ventoy. Kita tinggal jalankan, kita install. Install itu sebenarnya memformat USB-nya ya. Dan kemudian kita tinggal mengcopy file ISO Nitrux tadi ke dalam flash disk yang sudah di install Ventoy tersebut. Nah, di sini saya ada dua ISO ya. Yang satunya adalah Regatta OS yang akan saya buatkan video instalasinya setelah Nitrux OS ini. Nah, tadi tinggal di copy ke dalam flash disk. Nah, di sini adalah saya mendapatkan pinjaman sebuah PC ya. Ini bukan laptop, ini PC yang sudah ada Windows 10-nya. Ini adalah Intel Pentium GPT G4400 dual core ya. Yang asik di sini dia sudah 4 GB RAM dan flash hard disknya aja yang kecil hanya 120 GB, karena ini adalah PC hasil restorasi juga. Nah, kita jalankan program disk management untuk mengecek partisinya, karena kita akan melakukan dual boot ya, maka kita harus atur partisinya dengan baik. Drive C-nya hanya 70 GB untuk sistem, dan drive D-nya itu data 40 GB kita pakai untuk Nitrux OS-nya. Kita delete volumenya saja supaya nanti installernya lebih fleksibel ya. Banyak installer yang hanya mau menerima kalau dalam bentuk free space atau yang warna hitam tadi. Setelah itu ya kita tinggal restart. Nah, kita pindah ke kamera HP. Di sini ada dua flash disk ya. Yang tadi adalah, yang satu adalah flash disk ISO-nya, dan yang satu adalah flash disk khusus saya pakai untuk menginstal group loader-nya, karena saya tidak mau mengubah MBR dari Windows 10-nya, repot nanti karena saya mau menghapus Linux-nya. Nah, ini adalah menu Ventoy-nya. Terlihat tadi ada Nitrux OS, dan kita pilih Nitrux, kita pilih pilihan pertama boot mode dan masuk ke menu loading dari Nitrux-nya, dan kita sampai di live boot dari Nitrux OS. Pertama-tama kita harus masukkan kode Wi-Fi-nya ya, biar dia terkonek online. Nah, di sini sudah ada KDE Spectacles, dan dia ada menu recordingnya, sehingga saya tidak perlu repot-repot menginstal screen recorder, dan sudah bisa saya recording clean di sini. Langsung kita jalankan installernya. Ini juga installer Calamares ya. Jadi pertama-tama kita pilih language-nya. Kita pilih aja yang American English ya, supaya tidak membingungkan. Pilih region Asia, dan kita cari kota Jakarta. Setelah itu kita next, dan keyboard model ini dia pakai istilah tersendiri lagi. Biasanya tuh American atau apa, dia pakai generic 105 key ya. Nah, kita masukin username kita Historica Linux, nama komputernya dan nama username-nya akan otomatis. Kemudian nama hostname-nya saya pakai nama distro biasanya Nitrux, dan password hanya 4 angka saja, 4 huruf saja deh.
Di sini dia ada additional user configurations untuk memperkuat password kita. Kita nggak usah deh pakai ini ya, karena ini hanya untuk testing saja. Nah, kita sampai di bagian yang paling penting, yaitu memilih partisi di mana kita akan meletakkan Nitrux OS-nya. Seperti biasa, pilih pilihan kedua, yaitu replace a partition. Kita pilih yang 40 GB yang berwarna abu-abu tersebut, dan dia akan langsung mengilustrasikan Nitrux OS-nya diinstal di bagian tersebut. Kemudian bootloader-nya saya install ke USB yang satu ya lagi, yaitu dev SDC. Kemudian kalau sudah yakin, kita next. Ini adalah summary-nya. Kita tinggal baca dan pastikan sudah cocok. Nitrux OS-nya diinstal di partisi 40 GB dan group loader-nya di USB yang satunya lagi. Kita tinggal install dan kita tunggu ya. Nah, tadi settingan spectacles-nya itu tidak memperlihatkan mouse-nya ya. Jadi agak aneh recording kali ini. Nah, sudah selesai ya. Saya skip, saya percepat videonya dan kita shutdown atau reboot. Kita kembali ke kamera HP. Nah, ini langsung dia deteksi group loader-nya tadinya Nitrux OS, dan ini adalah login menunya, Historicam Linux, dan masukin password. Agak sedikit ngeblur karena saya menggunakan TV yang cukup gede ya, sehingga hurufnya itu menjadi kecil, maksudnya resolusinya tinggi. Nah, ini kita sudah masuk ke Nitrux OS-nya. Saya perbesar dia punya skala monitor 125% supaya tidak kekecilan, dan saya aktifkan wifi-nya, dan KDE spectacles-nya tetap ada ya, jadi saya bisa recording clean. Ini tadi waktu login dia tidak memberitahu kita WLAN atau X11 ya, tapi ini adalah WLAN. Saya sudah cek di sistemnya. Nah, ini adalah NX Software Center. Ini adalah semacam Play Store-nya untuk Nitrux OS ini. Saya mau mencari screen recorder-nya ada apa aja ya. Hanya ada dua, OBS Screen Recorder dan PIC. PIC itu agak kurang bagus ya. Jadi saya coba install OBS Screen Recorder. OBS Screen Recorder ini juga bagus untuk streaming, untuk langsung nge-live. Tapi saya sudah coba OBS Studio-nya error ya. Nah, saya baru sadar kalau Nitrux OS ini adalah distro yang cukup ribet ya. Dia itu menggunakan sebuah konsep namanya immute. Jadi immutable. Jadi artinya tuh tidak ada packet manajernya yang seperti lazimnya ya. Di sini kita kalau mau install software hanya ada beberapa metode, dengan DistroBox, dengan FlatHub atau Flatpak, atau dengan NEX ya. Nah, saya ambil contekannya, saya mau install NEX-nya ya. Instalasinya sih berjalan dengan lancar ya, cuman kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dan sangat ribet ya. Untuk menginstal NeoFetch saja saya akhirnya tidak berhasil. Ini pertama kali saya buat video instalasi distro tidak berhasil menginstal NeoFetch ya. Jadi setelah membaca begitu lama, saya akhirnya menyerah. Saya hanya review yang kulit-kulit terluarnya saja ya. Seperti biasa kita ganti wallpapernya. Ini adalah wallpaper yang saya AI generated. Nanti akan saya upload ke website wallpaper saya ya. Nah, ini adalah program-program yang pre-install di Nitrux OS 3.5.1 ini ya. Ini OBS Studio yang tadi tidak berjalan ya. Kita coba lihat sistem settingnya. Jadi Nitrux OS 3.5.1 ini about the systemnya dia masih KDE Plasma versi 5.27 ya. Sekarang tuh sudah KDE 6 dan kernelnya 6.9.7. ini cukup baru ya, cukup baru karena versi ini dirilis tanggal 1 Juli 2024 ya. Nah, saya sudah mulai mendapatkan warning memorinya low.
Padahal ini 40 GB itu sangat sering saya pakai untuk instalasi distro yang lain, berjalan lancar saja. Dan juga RAM-nya 4 GB, DDR4 lagi. Harusnya tidak terjadi warning low memory tersebut ya. Ini settingannya kurang begitu bagus. Nah, ini adalah skala yang tadi ya. Kalau saya pakai skala 100% itu sekecil ini. Jadi tadi saya sudah perbesar lagi menjadi 150% untuk skala display configurationsnya. Baiklah, kita lihat lagi yang lain ya. Ini kita coba main-main di konsolnya, di terminalnya. Itu dia menggunakan istilah station ya. Nah, di sini saya mengubah opacity-nya, dan karena tidak ada NeoFetch saya peragakan head-top saja. Oh ya, bahkan symmetric pun saya enggan mau menginstal. Sebenarnya bisa, cuman cukup rumit. Kita harus menggunakan metode distro box, kemudian kita menginstal Debian. Jadi ada Debian di dalam Nitrux OS ini, dan semua yang kita ingin install kita bisa install sesuai kalau kita menggunakan Debian. Nah, ini adalah JEP. Dia sebenarnya sudah banyak sekali software yang tinggal kita install ya, tapi tidak ada yang cocok buat saya pakai untuk video installation dan review ini ya. Bahkan saya coba desperately mencoba mencari FastFetch, NeoFetch, itu tidak ada di JEP ini ya. Ini namanya JAP, salah satu metode untuk menginstal software di Nitrux OS. Tetapi Office-nya ada ya. Coba kita cari. Wah, Office-nya ada, tinggal kita install saja. Oke, baiklah. Kita ganti lagi wallpaper-nya. Ini kita mencoba melihat Dolphin-nya ya. Jadi seperti biasa setiap distro itu mengcustom Dolphin. Dolphin itu adalah file manager, dan di sini dia metode memindahkan folder itu menggunakan icon seperti ini ya. Betapa kurang praktisnya ya. Yang mendesain Nitrux ini terlalu over improvisasi. Tidak nyaman dipakai. Nah, kita coba Firefox-nya. Kita masuk ke website Nitrux OS-nya ya. Jadi ini adalah sebuah distro. Dia punya slogan aja, be bold, be different, tampil beda gitu ya. Dan dia adalah power by Debian, KDE, dan apps image. Tadi saya lupa bilang bahwa salah satu feature utama di Nitrux OS ini adalah apps image, dimana kalau kita mau install software pakai apps image. Nah, sampai di sini saja instalasi dan review Nitrux 3.5.1 ini. Dia itu menggunakan konsep namanya immutable ya. Immutable itu berarti bagian tertentu dari sistem operasi itu tidak bisa diubah, hanya bisa dibaca. Manfaatnya stabilitasnya tinggi, pemeliharaan sederhana, keamanan ditingkatkan, tetapi kekurangannya mengovershadow semua, yaitu kustomisasinya terbatas dan kurva belajarnya cukup rumit ya. Ini distro paling aneh dan ribet, cukup jerak saya menginstal. Besok kita akan install Regatta OS saja ya. Semoga ada sedikit yang bisa dipelajari dari video ini. Terima kasih guys, thanks for watching.